Halo, selamat siang anak-anak. Selamat berjumpa dalam masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Yosudarso Metro. Perkenalkan, nama saya Marta Isti Puji Lestari. Saya biasa dipanggil Bu Isti. Nah, hari ini saya akan menyampaikan tentang tata tertib SMP Yosudarso Metro. Marilah kita sama-sama menyimak apa saja yang menjadi tata tertib di SMP Yosudarso Metro. Yang pertama, datang tepat waktu. Nah, di SMP Yosudarso Metro pembelajaran dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Maka kalian harus datang kurang dari pukul 7. Jika kalian datang lebih dari pukul 7, maka dinyatakan terlambat. Kemudian, yang kedua, membuat surat izin atau keterangan jika tidak dapat mengikuti pelajaran. Nah, ini dimaksudkan bahwa jika kalian tidak bisa masuk sekolah, maka harus ada surat keterangan yang dibuat oleh orang tua atau wali. Nah, kalau kalian sakit lebih dari 3 hari secara berturut-turut, maka harus menyertakan surat keterangan dari dokter. Yang ketiga, apabila ada keperluan atau sakit pada saat pembelajaran di kelas, maka kalian harus mendapat surat izin untuk meninggalkan kelas dari guru piket dan kepala sekolah. Peraturan yang keempat adalah memakai seragam sekolah sesuai dengan ketentuan. Antara lain, hari Senin dan Selasa mengenakan pakaian putih biru OSIS nasional yang dilengkapi dengan atribut OSIS. Nah, kalian bisa lihat di gambar. Atasan berwarna putih dengan atribut lengkap yang terdiri dari nama yang dijahit di dada sebelah kanan baju, lalu badge lokasi itu di lengan kanan, lalu ada badge bendera merah putih dijahit di atas saku, lalu ada badge OSIS di saku, lalu kemudian ada badge tingkatan itu dijahit di lengan sebelah kiri. Jangan lupa seragam dilengkapi dengan mengenakan dasi yang senada warnanya dengan celana atau rok yang kalian kenakan. Nah, berikutnya, hari Rabu mengenakan seragam putih biru alma mater. Nah, ini seragam biru putih alma maternya untuk putri. Lalu untuk putra juga sama, hanya beda dengan rok dan celana. Nah, untuk mengenakannya itu tidak dimasukkan atau tidak dimasukkan ke dalam celana atau rok yang kalian kenakan. Lalu jangan lupa juga tetap mengenakan dasi sebagai pelengkap untuk seragam putih biru alma mater. Kemudian untuk hari Kamis, kalian mengenakan seragam batik bebas. Nah, ini ada contohnya. Atasan batik bebas, kalian boleh mengenakan batik berlengan pendek atau berlengan panjang. Lalu untuk bawahannya, untuk putri mengenakan rok berwarna hitam, dan untuk putra mengenakan celana panjang hitam yang berbahan dasar kain, bukan berbahan dasar jeans atau sejenis dengan Levi's. Kemudian untuk hari Jumat mengenakan seragam pramuka penggalang. Nah, kemudian untuk seragam pramuka penggalang ini untuk putra dan putri atasannya itu bentuknya sama. Ya, di bagian dada terdiri dari atau memiliki 2 saku. Lalu untuk putra, celananya ini sebatas lutut. Tidak boleh lebih panjang dari lutut. Lalu memiliki kantung atau saku di bagian sisi kiri dan sisi kanan, juga ada di bagian belakang celana. Lalu untuk putri, atasan juga sama, memiliki 2 saku di bagian dada, lalu bagian bawahan mengenakan rok celana. Dari depan nampak seperti rok, dari belakang nampak seperti celana. Nah, pakaian pramuka penggalang ini dilengkapi dengan dasi atau lasduk panjang dan juga topi.
Nah, ini contohnya ya. Kemudian, pada saat kalian mengikuti pelajaran olahraga, ini wajib memakai kaos olahraga yang sesuai dengan ketentuan yang ada di SMP Yosudarso. Nah, ini contohnya. Untuk pakaian putra dan putri ini bentuknya sama, kaosnya berwarna biru muda dan biru tua. Lalu untuk kelengkapan sepatu, mengenakan sepatu hitam dan kaos kaki putih. Ini untuk dipakai keseharian pada hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Ya, setiap hari kalian mengenakan sepatu hitam dan kaos kaki putih. Sedangkan untuk seragam pramuka, sepatu yang dikenakan adalah sepatu hitam dan kaos kaki yang berwarna juga hitam. Ya, biasanya berlogo Tunas Kelapa. Nah, ini contohnya. Ada kaos kaki putih untuk hari Senin, Selasa, dan Rabu, Kamis. Lalu ada kaos kaki hitam berlogo Tunas Kelapa pada hari Jumat ketika mengenakan seragam pramuka. Nah, sepatunya boleh yang seperti ini. Yang penting sepatu berwarna dominan hitam. Kemudian, tata tertib yang kelima, menjauhkan diri dari penggunaan narkoba, perkelahian, dan tindakan kriminal lain, baik dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat. Nah, ini tentu saja dilarang dan itu sangat wajib untuk diikuti, ya. Karena ini sanksinya akan sanksi berat, tidak hanya berhubungan dengan sekolah, tetapi juga akan berhubungan dengan pihak yang berwajib atau pihak kepolisian. Nah, kemudian peraturan yang kelima adalah, yang keenam adalah mengikuti pelajaran agama Katolik. Nah, karena di sini adalah Yayasan Pendidikan Katolik, maka pelajarannya atau pelajaran agamanya adalah pelajaran agama Katolik, ya. Nah, peraturan yang berikutnya adalah menjaga kebersihan dan kerapian diri. Nah, kebersihan ini mencakup apa saja? Yang pertama, kebersihan pakaian. Pakaian yang dikenakan untuk ke sekolah itu wajib bersih dan rapi. Ya, jadi setiap hari kalian mengenakan pakaian yang bersih dan rapi. Kemudian yang perlu dijaga tentang kebersihannya juga adalah badan. Ya, badan ini tidak boleh ditato atau diberi gambar-gambar. Ya, dan juga untuk menjaga kesehatan badan, maka kalian harus wajib mandi minimal dua kali sehari. Ya, kemudian menjaga kerapian rambut. Nah, untuk rambut, untuk putra ini tidak boleh panjang, tidak boleh melebihi telinga dan juga leher. Ya, sedangkan untuk putri jika memiliki rambut panjang maka wajib diikat supaya rapi. Lalu juga menjaga kebersihan kuku. Mengapa kuku? Karena kuku ini adalah sarang kuman, maka kuku tidak boleh panjang dan juga tidak boleh dicat. Ya. Nah, berikutnya tata tertib yang ke-8 adalah mengikuti semua kegiatan intrakurikuler. Nah, apa itu kegiatan intrakurikuler? Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran selama di sekolah. Misalnya, kalian mengikuti semua mata pelajaran yang ada di sekolah. Lalu juga mengikuti semua ujian-ujian yang diadakan oleh Bapak Ibu guru yang mengampu mata pelajaran masing-masing. Misalnya ujian harian, lalu ada ujian tengah semester, ada ujian akhir semester, dan juga pada ujian akhir tahun untuk menentukan kenaikan kelas. Nah, ini wajib untuk diikuti. Kemudian yang berikutnya, kalian juga harus wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib, yaitu pramuka, dan satu kegiatan ekstrakurikuler pilihan. Nah, di sini disediakan beberapa pilihan ekstrakurikuler, antara lain ada tari, lalu ada paduan suara,
ada drum band, kemudian juga ada paskib. Ya, kalian boleh pilih salah satu. Nah, itu ekstrakurikuler pilihan. Jadi hanya pilih satu saja supaya tidak mengganggu kegiatan yang lain. Nah, kemudian tata tertib berikutnya, ini yang wajib diperhatikan oleh kalian anak-anak ya. Nah, siswa dilarang yang pertama, membawa sendiri kendaraan bermotor ke sekolah. Nah, kenapa tidak boleh? Karena anak-anak seusia kalian ini belum boleh untuk membawa kendaraan sendiri. Selain belum memiliki surat-surat secara resmi dari pihak kepolisian, juga kalian masih rawan untuk membawa kendaraan sendiri ke sekolah. Ya, maka bagi kalian yang rumahnya jauh dari sekolah, mohon untuk diantarkan oleh orang tua atau wali. Yang kedua, dilarang membolos. Ya, membolos ini maksudnya meninggalkan jam pelajaran sebelum selesai. Nah, tentu saja ini sangat mengganggu dan nanti kalian sendiri yang akan rugi karena akan ketinggalan pelajaran. Berikutnya, dilarang membawa rokok dan atau merokok di lingkungan sekolah dan membawa benda-benda yang tidak ada hubungannya dengan proses pembelajaran. Berikutnya, siswa dilarang mengotori dan merusak fasilitas sekolah. Nah, ini yang dimaksud di sini adalah kalian dilarang untuk mengotori dan merusak fasilitas yang ada di lingkungan sekolah. Misalnya di dalam kelas. Tidak boleh mencoret-coret bangku, ya, kursi dan meja, lalu papan tulis, tembok atau dinding kelas, dan juga merusak pernak-pernik yang ada di dalam kelas. Kemudian, kalian juga tidak boleh untuk merusak fasilitas yang ada di lingkungan sekolah yang lain, misalnya di dalam kamar mandi, ya, di lapangan, di aula, di perpustakaan, dan lain-lain. Jadi kalian harus menjaga fasilitas yang ada di sekolah. Tata tertib berikutnya adalah dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, setiap kelas sudah disediakan tempat sampah untuk membuang sampah, maka kalian harus terbiasa untuk membuang sampah pada tempatnya. Berikutnya, dilarang bertutur kata dan berperilaku tidak sopan, jorok, kasar, tabu, dan kotor. Ya, sekolah kita adalah sekolah yang penuh dengan cinta kasih, sekolah yang menjiwai rasa kasih lokoresa. Maka kita yang memiliki kasih pasti akan mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang bijak dari mulut kita. Maka dari itu, kita diajak untuk belajar mengasihi sesama, ya, mengucapkan kata yang baik kepada teman, kepada guru, kepada karyawan, dan kepada seluruh warga sekolah. Dan juga ketika di rumah, ya, dengan orang tua, dengan kakak, dengan adik, nah kita harus tetap bertutur kata dan berperilaku yang baik. Lalu, dilarang mengonsumsi narkoba dan obat-obat terlarang, ya. Nah, ini pasti kalian tahu efeknya, ya. Selain merusak diri sendiri, kalian juga akan menutup masa depan kalian sendiri. Maka jangan pernah sekali-sekali untuk mencoba. Nah, berikutnya, sanksi apa yang diberikan oleh sekolah ketika kalian melanggar peraturan? Ya, sanksi itu sama dengan hukuman, ya, hukuman atas atau konsekuensi yang akan diberikan kepada kalian jika melanggar peraturan. Nah, sanksi yang pertama itu akan diberikan jika kalian melakukan pelanggaran ringan, ya. Jika kalian melakukan pelanggaran ringan ini, maka sanksinya adalah yang pertama pasti akan mendapatkan teguran dari guru, dari wali kelas, dari BK, ya.
Lalu juga akan mendapatkan panggilan kepada orang tua. Nah, jika kalian sudah mendapatkan panggilan dari orang tua, maka akan mendapatkan namanya SP1, SP2, dan SP3. Ya, SP itu apa? SP itu kepanjangannya surat peringatan. Ya, jika kalian melakukan pelanggaran lalu mendapat SP1 terus diulangi lagi. Nah, maka kalian akan mendapatkan SP2 dan seterusnya. Nah, yang berikutnya adalah jika kalian melakukan pelanggaran berat, ini langsung mendapatkan SP3 atau dikeluarkan dari sekolah. Ya. Nah, maka demikianlah tata tertib yang ada di SMP Yosudarso Metro. Terima kasih kalian sudah mendengarkan dan terima kasih kalian sudah memahami. Semoga dapat berguna. Tetap semangat, tetap sehat ya dalam mengikuti pembelajaran di SMP Yosudarso ini. Demikian tata tertib SMP Yosudarso Metro. Selamat bergabung di SMP Yosudarso Metro. Selamat berjumpa pada pembelajaran reguler yang akan datang. Sampai jumpa.